Ratusan ribu hektar lahan sawit di Indonesia dikuasai perusahaan asing selama bertahun-tahun tiba-tiba disita pemerintah. Malaysia dan Singapura langsung bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Ini bukan sekadar sengketa tanah biasa, tapi pertarungan ekonomi besar. Dan yang lebih mengejutkan, lahan ini sekarang dikelola oleh perusahaan bernama Agrinas. Siapa mereka? Apa rencana pemerintah? Semua akan kita bahas sekarang. Indonesia bukanlah satu-satunya negara penghasil kelapa sawit. Di pasar global, Malaysia dan Singapura juga sangat dominan. Tapi, yang menarik adalah mengapa mereka memiliki begitu banyak lahan sawit di Indonesia. Meskipun ini adalah negara asal tanaman sawit itu sendiri. Sebenarnya, sejak awal 2000-an, perusahaan-perusahaan Malaysia mulai mengalihkan investasi mereka ke Indonesia. Lahan sawit di Malaysia semakin terbatas, dan Indonesia dengan tanah yang lebih luas dan biaya produksi yang lebih rendah menjadi tujuan utama. Perusahaan Malaysia seperti Sime Darby dan IOI Group pun mulai membeli atau mengelola perkebunan sawit di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun, yang lebih menarik adalah peran Singapura di balik layar. Singapura, meskipun tidak memiliki banyak lahan sawit, berfungsi sebagai pusat keuangan dan perdagangan utama untuk industri sawit di Asia Tenggara. Banyak perusahaan sawit besar yang terdaftar di Bursa Singapura, dan melalui jalur investasi ini, perusahaan-perusahaan tersebut mengontrol lahan sawit di Indonesia. Singapura menjadi titik krusial dalam rantai pasok global, menghubungkan produksi sawit Indonesia dengan pasar internasional. Lalu, seberapa besar pengaruh mereka? Bisa dibilang, mereka menguasai sebagian besar sektor hilir dan hulu industri sawit global. Malaysia dan Singapura bersama Indonesia mengontrol lebih dari 80% produksi minyak sawit dunia. Pengaruhnya sangat besar, mulai dari harga pasar, standar produksi, hingga kebijakan global yang mempengaruhi kelapa sawit. Namun, di balik dominasi ini, muncul masalah yang tak terhindarkan, terutama terkait dengan izin lahan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal. Banyak dari lahan sawit ini tidak dikelola dengan baik, menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Itulah kenapa pemerintah Indonesia akhirnya mulai mengambil langkah tegas untuk mengontrol dan menyita lahan-lahan sawit yang dikelola oleh perusahaan asing yang melanggar hukum. Penting untuk dipahami, meskipun Indonesia adalah penghasil utama, Malaysia dan Singapura telah menjadi pemain besar di sektor sawit Indonesia. Dan pengaruh mereka ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pengelolaan lahan, kebijakan ekspor, dan persaingan internasional yang sangat kompetitif. Untuk memahami bagaimana Indonesia bisa menyita lahan sawit asing, kita harus melihat lebih dalam ke dalam kebijakan pemerintah dan peran penting dari sebuah perusahaan milik negara, Agrinas. Disinilah ceritanya mulai menarik. Karena Agrinas bukanlah sekadar perusahaan biasa, mereka adalah kunci dalam upaya pemerintah untuk merebut kembali kendali atas lahan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing. Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, telah berusaha memperkuat kontrol atas sumber daya alamnya. Salah satunya, sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini dikuasai oleh investor asing, terutama dari Malaysia dan Singapura. Kebijakan pemerintah yang mendasari penyitaan ini adalah upaya untuk mengembalikan tanah yang selama ini dikuasai secara ilegal atau tanpa izin yang sah. Agrinas atau PT Agrinas Palma Nusantara adalah perusahaan milik negara yang didirikan untuk mengelola aset-aset yang disita oleh pemerintah, termasuk lahan sawit yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan asing. Tujuan utama Agrinas adalah untuk memastikan bahwa tanah-tanah tersebut dikelola dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar untuk Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi dan menyelidiki praktik ilegal di sektor sawit. Banyak perusahaan yang sebelumnya mengelola lahan sawit tanpa izin yang sah, menghindari kewajiban-kewajiban lingkungan, dan bahkan melakukan ekspansi lahan dengan cara yang merusak hutan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi yang lebih ketat, dan salah satunya adalah Undang-Undang Perkebunan yang menekankan pentingnya izin yang jelas dan pengelolaan yang berkelanjutan. Ketika lahan sawit perusahaan asing teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penyitaan dan serah terima kepada Agrinas. Proses ini tidak terjadi dalam semalam.
karena melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian. Ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa lahan sawit yang dikelola dengan cara yang tidak sah tidak lagi memberi keuntungan bagi perusahaan asing yang melanggar hukum. Tapi ada alasan mengapa Agrinas menjadi pemain utama di sini. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, Agrinas memiliki akses untuk mendapatkan dana dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola lahan yang disita. Bahkan, baru-baru ini, pemerintah Indonesia berencana untuk menginjeksikan dana sebesar 8 triliun rupiah ke dalam Agrinas untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan tersebut berjalan dengan baik. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengambil alih kendali dan merencanakan masa depan industri sawit Indonesia. Keputusan ini juga memberi pesan yang kuat kepada dunia internasional, terutama negara-negara yang selama ini menguasai sebagian besar lahan sawit di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada masalah legalitas, tetapi juga pada keberlanjutan. Mereka ingin memastikan bahwa industri sawit bisa berjalan dengan cara yang ramah lingkungan, menghormati hak-hak masyarakat lokal, dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Dengan Agrinas sebagai ujung tombak dalam pengelolaan lahan sawit yang disita, Indonesia berencana untuk mengubah wajah industri sawitnya. Bukan hanya soal mengembalikan kendali, tetapi juga bagaimana membuat industri ini lebih transparan dan bertanggung jawab di masa depan. Penyitaan ini bukan hanya tentang Indonesia yang melawan perusahaan asing, ini adalah langkah untuk mereformasi seluruh industri perkebunan kelapa sawit, dan Agrinas adalah bagian penting dari perubahan besar ini. Ketika akhirnya keputusan untuk menyita lahan sawit yang dikuasai perusahaan asing dijalankan, momen itu bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan internasional. Penyitaan ini bukanlah proses yang mudah, ini adalah operasi besar yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat hukum dan militer. Namun, eksekusinya sangat strategis dan penuh perhitungan. Semua dimulai dengan penyusunan dokumen hukum yang panjang dan rumit. Tim dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa lahan tersebut dikuasai secara ilegal oleh perusahaan asing. Setelah semua bukti siap, eksekusi dimulai. Proses ini melibatkan pemeriksaan langsung ke lokasi oleh tim yang terdiri dari berbagai pihak, aparat keamanan, perwakilan pemerintah daerah, hingga pejabat dari Agrinas, perusahaan milik negara yang kini bertanggung jawab untuk pengelolaan lahan tersebut. Penyitaan dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari gesekan yang bisa berujung pada perlawanan. Banyak perusahaan asing yang sebelumnya mengelola lahan tersebut berusaha untuk menangguhkan keputusan ini melalui jalur hukum, berharap bisa mendapatkan kembali kontrol atas lahan yang telah disita. Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah, eksekusi tetap dilaksanakan. Siapa saja yang terdampak dari penyitaan ini? Tentu saja, perusahaan-perusahaan asing yang selama ini menikmati hasil dari lahan sawit tersebut. Mereka tidak hanya kehilangan aset besar, tetapi juga akses terhadap salah satu komoditas terbesar di dunia, kelapa sawit. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi banyak perusahaan yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan keuntungan mereka. Beberapa perusahaan mencoba untuk memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum internasional, tetapi dengan semakin kuatnya posisi politik Indonesia, perlawanan mereka sulit untuk diterima. Namun, yang lebih rumit adalah dampak terhadap petani lokal. Banyak dari lahan yang disita juga melibatkan petani kecil yang bekerja sebagai kontraktor atau karyawan di perkebunan sawit. Mereka seringkali terjebak di antara perselisihan antara perusahaan besar dan kebijakan pemerintah. Sebagian merasa kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena mereka sangat bergantung pada industri sawit untuk hidup. Pemerintah menyadari hal ini, dan untuk itulah berbagai program bantuan sosial dan penyuluhan diluncurkan agar mereka bisa beralih ke pekerjaan lain atau mendapatkan keterampilan baru. Meski begitu, ada sisi positif dari perubahan ini. Dengan lahan yang kini berada di tangan Agrinas, pemerintah berencana untuk memperbaiki pengelolaan sawit agar lebih berkelanjutan. Agrinas, sebagai perusahaan milik negara, memiliki misi untuk mengelola lahan tersebut dengan teknologi baru dan prinsip keberlanjutan yang lebih kuat, yang diharapkan bisa mengurangi kerusakan lingkungan, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Pada akhirnya, meski banyak pihak yang merasa terdampak, baik perusahaan asing maupun sebagian petani lokal, penyitaan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan atas sumber daya alamnya. Dengan kebijakan baru yang lebih pro rakyat dan keberlanjutan yang lebih terjamin, Indonesia berharap dapat mengubah wajah industri sawit menjadi lebih hijau, lebih adil, dan lebih menguntungkan bagi masyarakat. Penyitaan lahan sawit yang dikuasai perusahaan asing, khususnya dari Malaysia dan Singapura, merupakan langkah berani yang mengguncang dunia industri sawit global. Keputusan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan atas sumber daya alamnya bukan hanya berdampak pada perusahaan-perusahaan yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi negara ini dan industri sawit global itu sendiri. Di tingkat industri domestik, Indonesia kini semakin mengukuhkan diri sebagai kekuatan besar dalam pasar sawit dunia. Dengan lebih banyaknya lahan yang kini berada di tangan negara melalui Agrinas, Indonesia bisa memperkuat posisi dalam rantai pasok kelapa sawit global. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengelola lahan ini dengan lebih berkelanjutan dan lebih adil bagi masyarakat lokal. Tujuannya adalah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk menjadi pemain utama dalam memenuhi permintaan global akan produk sawit yang semakin berkembang. Namun, dampak jangka panjang ini tidak hanya melibatkan ekonomi dalam negeri. Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan industri sawitnya. Salah satunya adalah mengelola lahan dengan cara yang tidak merusak lingkungan, mengingat sawit seringkali menjadi kambing hitam dalam masalah deforestasi. Kebijakan pemerintah Indonesia kini lebih menekankan pada prinsip keberlanjutan, seperti yang tercermin dalam Sustainability Palm Oil atau ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Meskipun banyak pihak yang meragukan keseriusan Indonesia dalam hal ini, kebijakan baru bisa membuka jalan bagi industri sawit yang lebih ramah lingkungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, kebijakan ini juga akan mempengaruhi industri sawit global. Indonesia, yang menyumbang sekitar 60% dari produksi kelapa sawit dunia, akan semakin mendominasi pasar. Namun, hal ini juga akan memicu tensi politik dan ekonomi dengan negara-negara penghasil sawit lain seperti Malaysia. Meskipun Malaysia dan Singapura bisa menerima kenyataan ini, dampaknya akan terasa dalam hubungan perdagangan internasional, mengingat sawit adalah salah satu komoditas terbesar yang diperdagangkan antar negara. Harga sawit global mungkin akan mengalami fluktuasi lebih tajam, terutama jika Indonesia mulai mengatur pasokannya lebih ketat untuk memastikan harga yang lebih stabil dan keuntungan yang lebih besar bagi negara. Tidak hanya itu, keputusan Indonesia ini juga dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor ini. Beberapa perusahaan yang sebelumnya beroperasi di Indonesia kini harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih ketat. Hal ini bisa memaksa mereka untuk mencari negara lain sebagai lokasi investasi baru, atau bahkan mengalihkan fokus mereka ke produk-produk lain yang lebih ramah lingkungan. Perubahan kebijakan ini tentu saja bisa mempengaruhi supply chain global dengan dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya dapat diprediksi. Namun, ada satu hal yang pasti, Indonesia sedang menulis ulang aturan main industri sawit global. Penyitaan lahan sawit asing ini mungkin akan membuka jalan bagi negara-negara berkembang lainnya untuk mengikuti langkah yang sama dalam mengelola kekayaan alam mereka. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, kini memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor dalam industri yang lebih berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun keputusan Indonesia ini berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan internasional, langkah ini bisa membawa perubahan positif dalam jangka panjang bagi Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih baik, keberlanjutan yang lebih terjamin, dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, Indonesia bisa memimpin dunia dalam menciptakan industri sawit yang lebih adil dan ramah lingkungan. Jika Indonesia berhasil mengatasi tantangan ini, maka bukan hanya sektor sawit yang akan diuntungkan, tetapi ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Dan bagi dunia, ini adalah sinyal bahwa negara-negara berkembang bisa mengambil langkah-langkah besar untuk mengendalikan sumber daya alam mereka, bukan hanya untuk keuntungan negara, tetapi juga untuk kebaikan global.